Untuk menjaga hidup berkualitas saat menopause, tetap aktif, makan sehat, cukup tidur, kelola stres, dan jaga hubungan baik dengan keluarga serta teman. Bagi wanita, menopause dapat menimbulkan ketakutan. Berbagai pikiran tentang gangguan yang mungkin akan dialami kerap membayangi, mulai dari yang bersifat psikologis maupun fisik. Secara etimologi, menopause berasal dari bahasa Yunani, meno yang berarti bulanan, dan paus yang berarti berhenti. Jadi, yang disebut menopause adalah ketika seorang wanita sudah 12 bulan secara beruntun tidak mengalami menstruasi. Kondisi ini biasanya terjadi pada wanita berusia 45-55 tahun. Ada pula wanita yang mengalami sebelum berusia 45 tahun, disebut early menopause. Hal ini biasanya terjadi karena adanya gangguan lain seperti faktor genetik, pernah menjalani operasi daerah rahim, atau pernah menjalani kemoterapi, radiasi membuat sel telur menjadi rusak. Gejala menopause. Pada dasarnya, menopause merupakan kondisi menurunnya hormon-hormon penting pada wanita, yaitu testosteron, progesteron, dan estrogen. Ketika ketiga hormon ini menurun, terjadi beberapa gejala seperti hot flushes, mudah merasa panas, menurunnya libido, sering merasa lelah, vagina terasa kering, kulit terasa tidak lentur, payudara tidak begitu elastis, mood swing, migrain, dan untuk jangka panjang berisiko mengalami serangan jantung dan osteoporosis. Pemeriksaan menopause. Sampai saat ini, sangat sulit memastikan seorang wanita sudah memasuki masa menopause atau belum, atau memprediksi pada usia berapa seorang wanita akan memasuki masa menopause. Pemeriksaan yang masih diandalkan adalah dengan melihat gejala-gejala yang dialami. Karenanya, bagi wanita yang sudah berusia setidaknya 45 tahun dan mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan, sangat dianjurkan untuk memeriksakan kondisi ke dokter setiap 6 bulan atau setahun sekali. Karena merupakan proses alami, menopause tidak dapat ditunda apalagi dihindari. Ketika lahir, setiap wanita memiliki sekitar 2 juta folikel, masing-masing 1 juta di kiri dan kanan. Folikel ini paling banyak terbuang pada masa pubertas, sekitar belasan ribu setiap bulannya, dan di akhir masa pubertas jumlah folikel yang tersisa sekitar 300-400 ribu. Setelah masa pubertas, setiap harinya akan terbuang sekitar 30-35 folikel, atau sekitar 1000 setiap bulannya. Menopause terjadi ketika folikel di dalam tubuh sudah habis. Pengaruh menopause pada organ kandungan. Tidak hanya efek negatif, menopause juga memberikan efek positif bagi tubuh wanita. Karena produktivitas di rahim berhenti, maka permasalahan di rahim pun menurun. Pengaruhnya bagi organ kandungan seperti berkurangnya lendir serviks dan otot rahim lebih mengecil, serta yang lebih sering adalah masalah kekurangan hormonal. Gejala-gejala ini dapat dikurangi dengan pemberian hormon replacement terapi, HRT, yang tepat. Namun pada penggunaan jangka panjang HRT dapat berdampak pada blood clotting atau risiko kanker. Wanita yang sudah menopause sebaiknya tetap rutin memeriksakan diri setidaknya sekali dalam setahun untuk melakukan tes, seperti pap smear. Terapi hormon replacement di kala menopause. Mempertahankan hidup berkualitas merupakan hal penting. Menopause yang dialami bukanlah berarti penurunan kualitas hidup yang dijalani. Karena menopause merupakan penurunan hormon. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan hormon replacement terapi. Ada beberapa jenis terapi, yaitu ditempel, dimasukkan ke vagina, berbentuk pil, atau berbentuk krim. 1. Estrogen. Penurunan hormon ini berpengaruh pada kehalusan dan kekenyalan kulit, kepadatan tulang, hati, otak, jantung, peredaran darah, penebalan dan penipisan endometrium, dan kontur rahim. 2. Progesteron. Hormon ini sangat penting dalam masa ovulasi, reproduksi, dan laktasi. Penurunan kadar hormon ini dapat membuat badan terasa berat dan dapat menyebabkan gangguan pendarahan pada rahim. 3. Testosteron. Penurunan hormon ini berakibat menurunnya hasrat seksual. Menurut penelitian terakhir, mengonsumsi penambah hormon testosteron dalam jumlah kecil dapat meningkatkan kualitas seksual. Selain itu, dapat dibantu dengan support dari suami, tetap rutin beraktivitas seksual dan memperlama foreplay.
Sementara jika terjadi vagina kering, dapat menggunakan krim untuk vagina. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Semoga selalu bahagia.